Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wonderful World yang membahas tentang seluk-beluk dunia. Sebelum mulai jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta Gunung Lawu. Setiap dataran tinggi memang punya suhu dingin. Tak terkecuali Gunung Lawu. Gunung di Pulau Jawa ini terkenal dengan suhunya yang sangat dingin serta melebihi pegunungan di Pulau Jawa. Bahkan, tak jarang pula suhu udara mendekati 0 derajat, misalnya saat musim kemarau. Gunung Lawu memang tak jauh berbeda dengan pegunungan lain di Indonesia, yakni memiliki mitos. Salah satunya terkait dengan Nyi Roro Kidul, tokoh yang dipercaya sebagai penguasa pantai selatan. Bahkan, saat berada di base camp Cemoro Kandang, ada anjuran jika pendaki sebaiknya tak mengenakan pakaian berwarna hijau pupus, karena Ratu Kidul dipercaya menyukai warna ini. Konon, Nyi Roro Kidul akan menculik siapa saja yang melanggarnya. Bahkan, ada pula mitos yang menyebut jika terjadi hujan selama berhari-hari, hal ini dipercaya sebagai pertanda bahwa ada pendaki yang hilang. Gunung Lawu punya 3 puncak yakni Hargo Dalem, Hargo Dumiling dan Hargo Dumilah. Dari ketiganya, Hargo Dumilah adalah puncak yang paling tinggi. Di puncak ini terdapat sebuah tugu sebagai penanda. Untuk menuju puncak ini kita harus menaiki sebuah bukit yang cukup curam. Butuh tenaga ekstra untuk sampai ke puncak ini. Di sisi lereng sebelah barat gunung ini kita akan menemukan 2 candi Hindu yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yakni Candi Ceto dan Candi Suku. Kedua candi ini berjarak sekitar 4 km. Kerajaan Majapahit sendiri sejatinya berpusat di Jawa Timur. Namun, entah kenapa, pihak kerajaan memutuskan untuk membangun 2 buah candi yang notabene berada di Jawa Tengah. Kedua candi tersebut dibangun pada masa akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Saat berada di puncak Hargo Dumilah, berjalanlah menuju sebuah tebing yang berada di sebelah barat lalu arahkan pandang ke kiri. Terdapat sebuah kubangan air yang tidak terlalu dalam. Kubangan air tersebut dikenal dengan Telaga Kuning. Dengan tinggi yang mencapai angka 3.265 meter di atas permukaan laut, Gunung Lawu tentu cenderung kurang cocok untuk para pendaki pemula. Terlebih lagi, trek pendakian gunung ini memang tidak ramah di kaki. Di jalur Cemoro Sewu, trek pendakian didominasi oleh bebatuan yang membuat langkah terasa kurang nyaman. Urusan logistik bukanlah masalah yang terlalu berarti di Gunung Lawu karena di beberapa titik di sepanjang jalur pendakian, via Cemoro Sewu, terdapat bangunan-bangunan semi-permanen yang digunakan sebagai warung oleh penduduk lokal. Salah satu warung paling terkenal di Gunung Lawu adalah Warung Boyem. Warung Boyem ini sangat legendaris dan begitu terkenal di kalangan pendaki. Warung ini berada di sekitar pos V jalur Cemoro Sewu. Jika dilihat dari lokasinya yang berada di atas ketinggian lebih dari 3000 mdpl, bisa dipastikan bahwa warung ini merupakan warung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, mungkin juga Indonesia. Boyem sendiri merupakan orang asli Magetan. Dia sudah tinggal dan berjualan di warungnya selama lebih dari 25 tahun. Meski begitu, Boyem ini sebenarnya punya rumah yang cukup bagus di kampungnya. Warung Boyem sendiri tak hanya menyediakan berbagai jenis menu makanan dan minuman. Di sana juga tersedia semacam pondok sederhana yang bisa digunakan para pendaki untuk bermalam tanpa membayar ongkos sewa. Ongkosnya adalah dengan membeli makanan di warung Boyem. Ada 4 jalur pendakian di Gunung Lawu, di mana salah satunya adalah Candi Ceto. Jalur ini pun cukup terkenal lantaran paling panjang. Butuh waktu minimal 10 jam dari titik awal pendakian sebelum mencapai puncak.